Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Renisi Astari. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pangkep yang akan menjelaskan mengenai analisis isu-isu kontemporer. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia, berikut cuplikan yang akan saya tampilkan. Nah, dari cuplikan tadi, yang pertama saya akan membahas mengenai korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogo, dan sebagainya, dan berdampak sangat buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, narkoba. Narkoba merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan nafsa adalah akronim dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semuanya disebut dengan narkoba. Adapun institusi yang menangani mengenai narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional atau BNN. Yang ketiga, terorisme. Terorisme merupakan ancaman yang sangat serius di area global saat ini. Untuk merespon perkembangan terorisme, didukungnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki strategi berupa 4 pilar. Yang pertama, pencegahan kondusif penyebaran terorisme. Yang kedua, langkah pencegahan dan memerangi terorisme. Yang ketiga, peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas, serta penguatan peran sistem PBB. Dan yang keempat, menegakkan hak asasi manusia bagi semua pihak. Yang keempat, money laundering atau biasa disebut dengan pencucian uang yang sangat berdampak negatif bagi perkembangan Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai yang pertama, merongrong sektor swasta yang sah, yang kedua, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, yang ketiga, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, dan yang terakhir, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, prosiwar. Prosiwar ini dilihat dari perkembangan teknologi di dunia yang sangat melaju cepat, kemudian ketersediaan sumber daya alam yang mulai menipis, serta adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang jenis baru, di antaranya perang asimetris, perang hibrida, dan perang proksi. Yang keenam, kejahatan komunikasi. Kejahatan ini merupakan kejahatan komunikasi massa yang tidak hanya dilakukan oleh pengguna media sosial, tetapi juga dapat terjadi dan dilakukan oleh institusi pers yang tidak melakukan pemberitaan secara berimbang atau melanggar prinsip-prinsip jurnalisme. Sebagai contoh, dalam kasus kriminal tertentu, media lebih memberikan porsi besar pemberitaan pada profil korban atau pelaku dari sisi personal, latar belakang, atau kehidupan sosialnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus yang dimuat dalam berita. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisis isu-isu kontemporer. Semoga bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Terima kasih.